saya lihat nomor satu tuh bagaimana menyelesaikan masalah tanpa kekerasan itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Secret Story bersama saya Naura. Hari ini kita mau diskusi mengenai Kopassus teman-teman, atau Komando Pasukan Khusus di Indonesia, dan juga dikaitkan dengan adanya isu perang digital. Nah, dan sekarang sudah bergabung lagi bersama kita Om Iwan. Makasih nih Om Iwan mau datang lagi ke podcast buat ngobrol lagi di podcast kita. Nah, Om Iwan, ngomong-ngomong soal Kopassus, kan mereka ini kemarin baru berulang tahun yang ke-72 ya, tahun ini. Bagaimana Om melihat sejarah Kopassus di Indonesia? Mungkin bisa diceritain sedikit nih Om. Kalau lihat ya dari zaman gagasan awal kan dari Pak Slamet Riyadi ya, bahwa kita punya Special Force, kemudian kan dari aset-aset pasukan khususnya Belanda waktu itu KST, kemudian disusunlah RPKAD ya, Kompi waktu itu awalnya. Kompi zaman Pak Alex Kawilarang dibentuklah Kompi Special Force, kemudian berlanjut termasuk komandan pertamanya juga Pak Ijon Jambi yang mantan Special Force Belanda dan pengalaman dalam Perang Dunia II, dan bagaimana di masa-masa awal banyak memberi warna dalam berbagai operasi tahun 50-an, tahun 60-an, pernah menggagalkan upaya pembunuhan Presiden Uni Soviet juga ketika kunjungan kenegaraan, terus penumpasan pemberontakan gitu. Jadi banyak peran dan memberi warna ya itu. Dan kemudian hari ini jadi kita kenal sebagai Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat itu. Oke. Nah, bisa nggak nih Om diceritain pengalaman Om saat mungkin ketemu atau bergaul dengan teman-teman Kopassus nih Om, dan Om juga ada membuat buku tentang Kopassus juga ya Om. Ini ada cerita menarik apa Om? Ini orang kalau dengar Kopassus kan sepintas sangat gimana. Nah, kalau pengalaman saya bergaul dengan Kopassus, mereka kan ini ya dibagi, ada yang Sandi Yuda, ada yang para komando. Kalau yang para komando pasukan tempurnya orang-orang Sandi Yuda, ini orang-orang intelijen. Dan yang menarik cara berpikirnya ya, pembentukannya ya. Kalau orang berpikir kan tentara tuh berperang, membunuh. Kalau mereka saya lihat nomor satu tuh bagaimana menyelesaikan masalah tanpa kekerasan itu seperti apa. Karena challenge-nya di situ. Kalau nembak siapapun dengan senjata, ada pelurunya, nembak semua orang bisa lakukan itu. Tapi menyelesaikan persoalan, bagaimana pendekatannya, bagaimana bisa diterima, dan bagaimana persoalan bisa selesai tanpa melakukan kekerasan dan tindakan koersif itu sebagai pilihan terakhir. Nah, itu challenge-nya. Nah, ini bagaimana mereka bisa melakukan. Ada salah satu pimpinan Kopassus cerita, ada tokoh yang dibilang tokoh garis keras di Indonesia ini. Beliau tuh sampai bisa dekat, bahkan untuk keperluan di tempat ibadahnya Bapak ini, beliau bisa dekatin, dan beliau bukan seorang Muslim loh, gitu, tapi bisa ini bilang kamu. Nah, itu loh contoh-contoh pendekatannya, bagaimana bisa dekat, bisa bisa dipercaya, itu menumbuhkan kepercayaan. Juga banyak hal-hal yang civic ya, operasi kemanusiaan. Kalau kita lihat seperti hulunya Sungai Ciliwung yang tadinya nggak karu-karuan, sekarang jadi danau yang bersih. Dan itu kalau nggak salah waktu periode 1 Pak Jokowi diresmikan. Itu hulunya Ciliwung di dekat perkebunan teh Gunung Mas. Juga waktu itu almarhum Pak Doni Munardo membersihkan Sungai Citarum. Nah, banyak warisan-warisan yang dikerjakan oleh senior-senior Kopassus ya, yang sifatnya untuk sosial kemasyarakatan juga gitu. Jadi ya mereka ya nggak terlalu banyak tampil di depan, tapi bagaimana bisa berbuat. Dan juga di daerah operasi itu, ketika di daerah operasi bagaimana bisa nomor satu pendekatan dulu gitu. Jadi kalau memang sudah nggak bisa didekatin ya apa boleh buat. Kalau penindakan ya kan tugas gitu. Tapi yang utamanya bagaimana
bisa menyelesaikan masalah tanpa kekerasan gitu. Karena memang untuk Kopassus kita jarang melihat ya Om ya, maksudnya tampil di depan itu jarang gitu. Padahal mungkin mereka punya, mungkin bisa dibilang tugas yang lebih berat, itu berat ya Om ya, susah sih. Kalau operasi, saya pernah berapa kali interaksi, termasuk di daerah penugasan ya nggak terlalu banyak kelihatan, tapi ya ada hasilnya gitu loh. Yeah. Itu yang ya saya lihat ya, orang kan nggak pernah tahu, dan memang untuk declassified data itu memang belum dibudayakan. Sebetulnya sih kalau menurut saya ada bagusnya setiap 20-30 tahun data dibuka untuk bahan evaluasi. Kalau tidak untuk publik, setidaknya untuk internal, untuk bahan kajian ya. Bahan kajian ke depan, karena penting, catatan ini penting untuk situasi saat ini dan ke depan. Gitu. Kan banyak juga ya Om di netizen atau masyarakat juga di sosmed, kalau misalkan ngelihat ada konten tentara atau Kopassus ya khususnya gitu, ini berarti ada yang pernah komen kayak, berarti ini kayak spy gitu ya agen-agen. Kalau orang-orang intelijen tempur, orang-orang Sandi Yuda ya seperti itu ya kan. Dia kan mereka tugas juga banyak penyamaran. Jadi ada yang dulu zaman saya di Aceh tuh, zaman itu ada orang Sandi Yuda juga yang pekerjaannya jualan durian, memang jualan durian. Terus, Sandi Yuda itu berarti yang nyamar. Jadi kan ada Sandi Yuda, ada para komando. Nah ini yang teman-teman Sandi Yuda. Terus ketika di Poso itu ada senior almarhum. Beliau waktu itu bisa menjembatani antar kelompok yang bertikai, bahkan sampai membuat stasiun radio yang sampai sekarang masih ada. Jadi kalau ada persoalan di Poso, ini buru-buru diinformasikan lewat jaringan radio tersebut supaya masyarakat tidak terprovokasi. Gitu. Nah, ya inilah salah satu sumbangsih teman-teman Kopassus itu ya. Kalau yang saya tahu ya. Iya, berarti menyelesaikan masalah tanpa, maksudnya penyelesaiannya di awal tuh tanpa kekerasan gitu ya. Nah, kalau misalkan melihat kondisi teknologi sekarang ini kan udah canggih dan modern sekali ya Om. Dan perang sekarang itu udah nggak ngirim pasukan orang yang besar lagi gitu. Nah, bagaimana Om melihat era digital hari ini jika dikaitkan dengan pasukan khusus? Saya lihat perwira Kopassus dan lembaga Kopassus sendiri mengikuti perkembangan zamannya. Misalnya penggunaan IT, penggunaan gadget-gadget yang canggih-canggih, dan para perwiranya juga cepat mengakses informasi, itu memang terus dilakukan. Itu. Nah, kembali lagi bagaimana kebijakan anggaran bisa mensupport perkembangan yang cepat ini. Gitu. Bahwa kalau perwiranya muda-muda sih ya sudah terbiasa lah dengan gadget. Gadget, drone, penggunaan drone. Bahkan di salah satu daerah operasi itu saya pernah ketika di ruang operasi ditunjukkan alat-alat, termasuk alat-alat scanner thermal untuk menjejak suhu panas manusia dengan alat seukuran handphone gitu. Jadi ketika bergerak bisa lihat kira-kira ada posisi lawan di mana dan bagaimana, penggunaan drone dan lain-lain, dan juga bagaimana mengkombinasikan alat-alat ini dengan sistem kendali yang kadang-kadang juga dikembangkan sendiri. Jadi ketika dikembangkan sendiri kan sistem komunikasinya juga internal, tidak bisa diganggu dari luar gitu. Iya, berarti mereka juga sudah sebenarnya adaptasi dengan teknologi yang sekarang itu sudah ya Om? Sudah. Karena itu kan sangat membantu dalam operasi ya. Walaupun kemampuan secara manual konvensional juga tetap diasah ya. Jadi ketika alat-alat ini tidak berfungsi dan harus bekerja secara manual juga tetap bisa dikerjakan. Tapi ketika harus beroperasi dengan alat-alat terbaru pun tidak masalah gitu. Jadi pilihan-pilihannya semakin banyak gitu. Nah kan apalagi tahun ini ya Om ya, banyak juga isu bocornya data, misalnya data-data rahasia, mungkin data yang dari TNI juga. Nah menurut Om
untuk peran Kopassus itu apakah sudah cukup dari Kopassus saja atau perlunya mungkin ada badan atau lembaga lain? Kalau internal Kopassus saya tidak bisa komentar ya, tapi yang jelas kan upaya itu dilakukan. Nah ini kan di bawah ada satuan Cyber TNI. Nah, salah satu pimpinan di Cyber TNI ini saya tahu juga beliau perwira Kopassus dan lama berdinas di lingkungan Kopassus ya. Tentunya ini akan penting ya untuk lembaga TNI-nya dan juga internal Kopassus ya. Itu dan sebagaimana seberapa mereka maju itu yang terus dikerjakan dan tentunya sifatnya kerahasiaan ya, sejauh mana mereka mendevelop sistem pengamanannya, teknologi informasi yang digunakan. Gitu. Oke. Kalau misalkan untuk kan sekarang Kopassus juga udah berstrategi untuk mengantisipasi adanya ancaman cyber. Nah, kalau misalkan menurut pandangan Om, apakah itu menjadi tugas tambahan atau justru memang itu memang tugasnya Kopassus gitu Om? Itu seharusnya mempermudah ya, karena untuk operasi segala macam itu kan penggunaan teknologi informasi, menggunakan data-data dan algoritma itu kan bisa makin memudahkan perencanaan dan eksekusi saat operasi. Gitu. Jadi memang bagian, karena memang untuk mempermudah operasi, meminimalkan risiko dan lain-lain kan ini sangat pentingnya. Gitu. Dan itu memang saya pernah interaksi juga di salah satu ruang operasinya ya memang sudah dikembangkan sedemikian rupa gitu. Oke. Kalau kemarin juga saya sempat lihat nih Om di artikel Panglima juga sempat membentuk pasukan cyber ya untuk mengantisipasi kebocoran data. Kalau menurut Om Iwan ini efektif nggak Om? Ya ini kan sedang dibangun dan itu penting ya karena salah satu keberhasilan operasi kan kerahasiaannya. Bagaimana kemampuan cyber kita untuk melindungi data, mulai dari data dasar sampai ketika perencanaan dan pelaksanaan sebuah operasi, data-data dan informasi serta traffic dari informasi ini bisa dilindungi dengan baik untuk keberhasilannya sebuah operasi. Itu. Tapi kalau misalkan hanya dari berarti kalau misalnya pasukan cyber ini bukan dari Kopassus ya Om? Enggak, pasukan cyber yang dibentuk Panglima yang tersendiri, unit tersendiri ada, tapi di internal Kopassus maupun di satuan-satuan TNI juga ada satuan cyber yang organik juga ada itu. Nah, bagaimana pengembangannya masing-masing dari satuan-satuan ini seperti apa kebijakannya? Gitu. Iya, kalau misalkan melihat situasi sekarang, kira-kira untuk polemiknya yang katanya ada isu perang digital atau perang cyber itu seperti apa? Maksudnya masih di level aman atau kita harus was-was nih Om sekarang? Ya gangguan kan selalu ada karena teknologi ini berkembang terus dan sebetulnya di Indonesia sendiri masyarakat pada umumnya yang aktif bergiat di dunia cyber kan juga banyak dan mereka juga terhubung juga dengan aparatur kita, mau militer maupun polisi dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa mengorkestrasi kerja-kerja antara orang-orang yang aktif di bidang teknologi informasi dengan militer, termasuk juga dengan personil militer yang memang dilatih untuk di bidang teknologi informasi. Nah, ini kan bagaimana orkestrasi dan membangun sinergi yang baik antara para pihak ini gitu. Oke. Nah, ini kita balik lagi nih Om ke cerita Kopassus. Ada nggak Om punya teman atau misalnya pas Om lagi nulis buku ada pengalaman yang mungkin biar masyarakat juga tahu nih, kan Kopassus jarang ya Om ya tampil misalnya di media atau di mana gitu kan, jarang terlihat nih wajahnya. Nah, ada nggak yang bisa diceritain ke masyarakat mungkin pengabdiannya untuk masyarakat seperti apa, jadi masyarakat juga tahu nih, oh ternyata Kopassus tuh nggak cuma jadi mata-mata aja ya gitu. Ya tadi saya bilang misalnya tanggap bencana itu salah satu, kalau ada bencana alam di Indonesia daerah terisolir itu salah satu satuan TNI yang saya tahu paling cepat masuk ke
lokasi itu ya Kopassus. Mereka ada komunitas motor trail dan lain-lain. Oh, ada gitu. komunitas motor trail dan macam-macam. Jadi istilahnya kalau untuk tanggap bencana ya mereka salah satu satuan di TNI yang cepat masuk gitu. Nah terus kalau tadi bicara soal banyak hal ya, saya lihat IT dan lain-lain, mereka di banyak lini lah mereka bekerja, termasuk beberapa tahun lalu ada peristiwa pembebasan sandera yang cukup heboh, diliput berhari-hari. Ya sebenarnya yang bekerja ya mereka dengan salah satu satuan elit angkatan laut gitu. Jadi Kopassus dengan satuan elit angkatan laut ini mereka lah yang bekerja, walaupun ketika jumpa pers mereka tidak ada gitu. Gitu. Jadi sebenarnya mereka diam-diam bekerja ini dan waktu itu saya sempat kontak Danjen dan Panglima, saya kasih ucapan selamat, terus saya bilang saya izin boleh nggak saya tulis, bilang jangan, nggak perlu gitu. Ya, mereka mau. Gitu. Oke ya sudah, karena jangan dan tidak perlu ya sudah itu. Tapi bahwa peristiwa yang bikin heboh di Indonesia itu yang kerja mereka, karena salah satu yang menarik ketika sebelum pembebasan sandera itu ada teman 2 orang wartawan radio, ketika wartawan lain menunggu di bagian depan tempat penyanderaan, mereka malah ke belakang, dan ketika mereka ke belakang menjelang tengah malam mereka kontak saya, bilang, "Mas, ini teman-temanmu operasi ya?" Terus saya bilang, "Emang ada apa?" Mereka kirim kendaraan, ada kendaraan taktis dengan plat nomornya bukan militer. Tapi saya bilang ke mereka, udah kalian jangan diberitakan dulu, karena di Indonesia yang pakai itu cuma Kopassus. Gitu. Dan memang betul yang operasi itu, karena kemudian salah satu komandan operasi juga bilang, udah nanti aja kamu doain aja ya biar anak-anak selamat gitu. Saya bilang ya udah, hati-hati bang ini. Dan memang itulah salah satu kerjaannya, itu diliput berhari-hari, orang taunya wah ini siapa yang kerja, padahal mereka yang kerja. Gitu. Tapi ya itulah esensinya jadi pasukan khusus itu kan ya nggak perlu dibesar-besarkan dan nggak perlu orang banyak tahu. Yang penting pekerjaan selesai, tugas selesai. Tapi sebenarnya banyak juga ya mungkin media atau wartawan yang pengen banget sebenarnya ngeliput tentang Kopassus. Ya namanya special force ya, kayak di luar kalau kita lihat SAS dan lain-lain kan juga emang nggak boleh terlalu itu ya, karena memang ya untuk keselamatan mereka juga dan keluarganya juga gitu. Tapi yang penting kan kalau ada apa-apa mereka tuh siap dan bisa melakukan tugas dengan baik. Gitu. Tapi ada nggak mungkin peristiwa yang sebenarnya heboh dan terkenal gitu karena hasil kerjanya Kopassus itu ada nggak Om? Ya kalau yang sempet kebetulan di yang bisa pernah dibuka ya Operasi Wohila tahun 81 itu ya, terus lahir saat 81, lalu kemarin pembebasan 3 dusun di Papua tahun berapa itu yang dibukukan ya, waktu itu yang nulis kalau nggak salah Pak Charles Aling, beliau sekarang salah satu asisten di Mago Kopassus. Operasi yang pembebasan sandera di bajak laut Somalia itu kelihatannya dibuka juga sebagian. Iya, benar-benar. Iya, kalau yang Somalia kayaknya emang ada deh Om. Ya, operasi bersama Angkatan Laut, lalu operasi mana lagi? Tapi sebagian besar sih memang tidak dibuka ya. Gitu. Kalau saya juga pernah dengar ada Kopaska itu sama atau beda sih? Beda. Kalau Kopaska kan ini pasukan khususnya Angkatan Laut, tapi yang diambil dari bukan dari marinir. Itu jadi misal korps pelaut atau apa, tapi nah ini satuan elitnya jadi Kopaska ini. Kalau Kopassus ini dari Angkatan Darat. Dari Angkatan Darat. Itu. Nah, Kopaska juga punya cerita menarik sendiri, Kopassus juga menarik sendiri. Masing-masing punya ini kekhususannya lah. Iya. Berarti kalau setiap instansi itu punya ya. Di tiap matra ada ya, kalau di Angkatan Udara kan di Paskas TNI itu AU ada Detasemen Bravo. Gitu. Terus kalau di Angkatan Laut ada Kopaska dan ada Taifib ya, Detasemen Jalamangkara. Terus kalau di Kopassus ini ada Sat 81 penanggulangan teror.
Itu terus ya tadi dibagi ya antara Parako dan Sandi Yuda, dan di Parako ada batalion-batalion yang kode depannya 1, 2 gitu. Kalau 3 itu Sandi Yuda, kalau batalion 1, batalion 2 depannya itu para komando, kalau 3 itu orang-orang Sandi Yuda dan lain-lain pembagiannya. Terakhir banyak validasi organisasi ini kan banyak perubahan di TNI. Iya benar-benar. Kalau misalkan untuk menurut Om kan isu cyber ini kan lagi marak lagi ya Om ya, karena kemarin mungkin kan ada banyak tuh judi online, terus beberapa kali ada juga data dari Kabais juga katanya sempat bocor juga tuh kemarin. Nah ini tuh ada hubungannya dengan Kopassus juga yang menghandle atau beda lagi tuh Om? Kan bukan tupoksinya, tapi bahwa kalau potensi gangguan ancaman dimonitor pasti dimonitor gitu, dan bagaimana tindakan paling tidak pengamanan di dalam seperti apa kan juga dilakukan oleh masing-masing satuan kerja ya, termasuk di Kopassus. Gitu. Walaupun itu bukan tugas, bukan tupoksinya gitu. Iya benar. Gitu. Tapi kalau misalnya dari Kopassusnya sendiri, menurut Om mereka sudah handal nggak nih Om dalam mengaktualisasikan teknologi ini? Maksudnya untuk keamanan cybernya gitu Om. Kalau IT ada, tapi sejauh mana kita mendevelop itu kan sejauh mana kita menyiapkan orang atau berjejaring gitu. Karena ini kan perkembangan teknologi kan cepat ya. Dan bahwa itu dilakukan dan perwira yang muda-muda hari ini kan itu perwira-perwira yang sangat melek teknologi gitu. Tidak hanya perwiranya, bintara tamtamannya kan juga ada yang bekerja di bidang ini gitu. Jadi memang seberapa banyak kita mau menginvestasi pada meningkatkan kemampuan mereka buat keamanan negara kita juga. Karena saya juga kemarin lihat di beberapa artikel itu juga Kopassus tidak hanya turun di lapangan aja gitu sekarang, tapi juga udah mulai beradaptasi dengan teknologi gitu Om. Karena ya ini ada banyaknya isu cyber war gitu kan. Gitu. Jadi mungkin kalau untuk masyarakat taunya cuma kalau Kopassus ya ke lapangan aja gitu Om. Enggak juga, saya pernah ketemu beberapa bintara senior Kopassus yang memang paham IT, dan mereka ya itu, saya perlu ngecek sesuatu mereka pakai alat, dan kemudian cek handphone saya juga, nah ya bisa gitu loh. Walaupun mereka tidak sedang organik di Kopassus ya, tapi sedang penugasan di satuan lain gitu. Jadi bahwa memang ya kembali lagi seberapa jauh kita mau investasi di SDM kita termasuk di Kopassus. Gitu. Mungkin ada nggak perbedaan, atau mungkin masih kita itu mungkin masih belum secanggih pasukan khusus di luar negeri atau bahkan negara tetangga, atau udah sama nih Om levelnya? Saya nggak tahu, tapi bahwa kesadaran untuk bahwa IT itu penting sudah ada, dan ya seberapa jauh kita para komandan satuan maupun pembuat kebijakan termasuk DPR RI juga mau mensupport ini gitu buat kepentingan negara kita. Gitu. Oke. Nah kalau misalkan kemarin kan dia habis ulang tahun ya Om, Kopassus ke 72 atau 73 ya Om? 72 ya kayaknya. 72. Om datang ke acaranya nggak Om? Enggak. Yang tahun ini saya nggak datang. Tapi tahun-tahun sebelumnya datang. Ya kadang diundang datang. Iya kan, soalnya saya juga baru tahu kalau misalnya Kopassus itu kemarin baru ulang tahun. Nah kalau misalnya dari Om melihat perkembangan pasukan khusus kita ya, salah satunya ya Kopassus ini seperti apa Om kalau untuk di Indonesia, apalagi untuk yang menjaga keamanan negara kita ya gitu. Ya saya lihat bagus ya, sangat diperlukan. Tapi sekarang ya ini Kopassus sebagai organisasi jumlahnya cukup besar ya. Kalau dulu kan ini saya nggak tahu ya apa yang tuntutan perkembangan zaman gitu. Kalau dulu kan kecil tapi mereka tersebar di mana-mana dan itu ya. Nah ini nggak tahu dengan perubahan zaman nih seperti apa, rencana strategisnya seperti apa. Tapi tentunya ya mereka dengan bentukan yang sama ya sebagai pasukan khusus. Ya kurang lebih kalau mau lihat seperti apa sih ideologinya, dengar himnenya Kopassus itu lah. Sangat hikmat, bikin merindingnya.
Apa ya, lagunya tuh ini ya, syahdu tapi dalam dan himne prajurit komando tuh ya. Merinding kalau dengar lagu itu. Om Iwan hafal? Enggak apa. Cuma saya tahu nyanyiin di sini Om sedikit. Saya tahu. Nadanya gitu ya, kayak himne. Sadu gitu. Gitu. Sadu tapi dalam gitu ya. Iya. Oke, kalau misalkan dari Om Iwan sendiri, harapannya apa nih Om untuk Kopassus ke depannya, untuk di Indonesia, untuk apalagi untuk yang masih baru masuk? Ya makin profesional ya. Saya ingat tuh satu kali acara ada Kowat Kopassus, terus Kowat perempuan Kopassus, Bintara, terus bilang, Pak, saya daftar Kopassus gara-gara baca buku Bapak. Saya terharu juga, saya bilang, waduh, mudah-mudahan dia juga jadi prajurit yang baik gitu ya. Jadi ya harapan saya mereka generasi yang hari ini kan ya makin baik lah ya. Jadi generasinya yang sekarang termasuk ya udah kan mulai menjelang senja. Mereka yang masa depan ketika situasi dunia juga semakin berubah, mereka harus tanggap dan ya itu gimana bisa antisipatif lah dengan perkembangan zaman ini. Gitu. Berarti kalau Om Iwan udah nulis berapa buku Om tentang Kopassus Om? Kalau yang resmi diminta lembaga 2, tapi kalau yang dengan beberapa pejabat Kopassus atau mantan pejabat Kopassus beberapa kali nulis atau kegiatan tuh ada gitu. Tapi kalau yang ya emang resmi diminta Danjen ya waktu itu permintaan Danjen Pak Pramono Edi Wibowo, kemudian permintaan Danjen Pak Hasan Muhammad Hasan, terus ya selain itu ya buku-buku yang atau kegiatan yang terkait dengan beberapa senior Kopassus gitu. Berarti Om udah berapa tahun Om untuk terjun ke, maksudnya berarti kan Om itu kalau nulis buku berarti observasi dulu ya kan Om ke itu kalau yang di lingkungan Kopassus sih 2008 ya, mulai 2008. Ya udah lama ya Om. Gitu. Ya. Terus yang kuat baca itu judul bukunya itu Kopassus untuk Indonesia. Kopassus untuk Indonesia. Saya dikirimin juga sih, tapi kayaknya ini bukan tentang Kopassus juga. Cuma saya kira itu buku punya Om. Gitu. Terus dia itu dia ngomong ke Om itu dia baru mau daftar atau udah lulus? Sudah pakai seragam. Udah pakai seragam. Jadi satu kali aja bilang, Pak, saya daftar karena waktu itu saya masih SMP baca buku Bapak ini terus lumayan lah bisa memotivasi seseorang ya. Iya, oke. Iya Om. Ya semoga nanti Om bisa terbitin buku tentang Kopassus yang lain lagi nih Om, biar makin banyak. Mudah-mudahan dipercaya lagi. Biar diterbitinnya lebih baik lagi. Oke, Om Iwan, tadi kita habis ya diskusi curhat-curhat sedikit ya Om tentang pengalaman Om, gimana Om banyaklah pengalamannya di bertemu dengan teman-teman di Kopassus, terus juga Om Iwan juga ada nulis buku juga, dan bagaimana Kopassus Komando Pasukan Khusus kita khususnya di Indonesia itu juga sudah bisa ya Om dan beradaptasi dalam mengatasi teknologi gitu, apalagi sekarang lagi ada isu cyber war gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Iwan.